Baik, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara langkah-langkah sebelum pengoperasian aplikasi DanaBoss. Ada dua langkah yang perlu Bapak Ibu ketahui sebelum pengoperasian aplikasi DanaBoss. Yang pertama yaitu setting pada format di laptop, format laptopnya. Yang kedua yaitu install aplikasi pendukung. Yang pertama, untuk setting format laptopnya, Bapak Ibu bisa di sini klik untuk tanda pencarian, kita menuju ke kontrol panel dulu. Klik kontrol panel. Nah, di pencarian klik kontrol panelnya, klik kontrol panel, di sini pilih. Lalu di bagian kanan ada clock and region. Di sini pilihnya yang change date, time or number format. Klik saja, maka akan keluar tampilan baru seperti ini. Yang pertama di sini pilih formatnya dulu. Formatnya pastikan sudah Indonesia. Kalau sudah dipastikan Indonesia, di sini menuju ke long date. Long date-nya ini pilih yang kedua, pilihan yang kedua seperti ini. Kalau sudah dipilih dua-duanya, klik apply, klik OK. Maka itu sudah selesai untuk pengaturan formatnya. Langkah yang kedua, setelah melakukan setting format laptop, langkah yang kedua Bapak Ibu harus melakukan install aplikasi pendukung. Misalkan di sini aplikasi pendukung. Aplikasi pendukung, di sini sudah ada 3 aplikasi pendukung, install 1, install 2, sama install 3. Untuk install 1 ini diwajibkan semua Windows melakukan penginstalan. Yang install 2 juga begitu, sama, semua Windows wajib melakukan penginstalan. Yang install 3 ini wajib hanya untuk Windows 7 sama Windows 8 saja. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, untuk aplikasi pendukung ini hanya diinstal 1 kali saja di awal pengerjaan. Selanjutnya Bapak Ibu tidak perlu menginstal ulang lagi, kecuali laptopnya Bapak Ibu diinstal ulang, baru melakukan install untuk tiga-tiganya ini. Jadi seperti itu. Terus kalau misalkan Bapak Ibu mau pindah laptop, Bapak Ibu juga harus menginstal aplikasi pendukung ini juga sebelum pengoperasian aplikasinya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut saja ke install 1, klik 2 kali, klik next. Ini klik terima saja yang bagian atas, klik next, klik install. Ini tidak butuh waktu lama, tidak sampai 1 menit Bapak Ibu untuk penyelesaiannya. Oke, klik finish, selesai. Ini untuk install 2-nya, klik 2 kali, klik next, ini klik terima juga, klik next, klik install, klik yes. Kita tunggu sampai selesai untuk proses penginstalannya. Ini tidak butuh waktu lama, tidak sampai 1 menit Bapak Ibu untuk penginstalannya. Jadi seperti itu. Oke, kita tunggu. Oke, klik finish. Ini berarti ini sudah selesai. Untuk install 3, karena Windows saya Windows 10 seperti ini, maka untuk install 3 punya saya tidak perlu melakukan penginstalannya. Kalau misalkan Bapak Ibu install Windowsnya Windows 7 atau Windows 8, maka harus menginstal. Kalau bagi Bapak Ibu yang masih belum tahu dia Windowsnya Windows 7, 8 atau 10, maka Bapak Ibu di sini bisa diperhatikan di pojok kiri bawah. Kalau lambang Windowsnya putih kecil seperti ini, ketika diklik keluar tampilan seperti ini, maka ini adalah Windowsnya Windows 10. Kalau Windows 8 ini hampir sama dengan seperti ini modelnya, model Windowsnya, tapi dia lebih besar. Ketika dia diklik, dia keluar tampilan baru, bukan seperti ini, tampilan baru satu layar penuh. Maka itu Windowsnya Windows 8. Kalau Windows 7, lambang Windowsnya berbeda sendiri. Ini lambang Windowsnya warna, kalau warna-warni kalau yang Windows 7. Jadi seperti itu. Itu untuk membedakan jenis Windowsnya. Mungkin itu untuk video tutorial sebelum pengerjaan aplikasi BOSS-nya ini. Nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa tinggal melanjutkan pengoperasian aplikasi dengan BOSS-nya. Seperti itu. Baik, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian aplikasi simpan BOSS untuk pelaporan DanaBoss versi 4. Di sini untuk aplikasinya versi desktop Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu selesai melakukan penginstalan pada aplikasi pendukung dan juga setting format pada laptop, selanjutnya Bapak Ibu tinggal membuka aplikasinya. Di sini aplikasinya terletak pada folder aplikasi pelaporan DanaBoss versi 4. Tinggal dibuka saja. Terus di sini untuk aplikasinya sendiri yaitu aplikasi boss.exe dengan logonya yaitu huruf B, dan di bawahnya di sini ini adalah DB-nya atau database aplikasinya. Coba kita dibuka aplikasinya dengan cara klik 2 kali. Langsung diarahkan pada menu login. Di sini Bapak Ibu untuk passwordnya sendiri adalah admin
huruf kecil semuanya. Kalau sudah, tinggal klik login, lalu diarahkan pada pilih periode awal pelaporan. Di sini misalkan Bapak Ibu pengoperasiannya dimulai dari tahun 2020, maka saya sarankan untuk periode awal pelaporannya ini pilihnya yaitu Januari 2020. Seperti itu. Terus yang di bawahnya di sini ada saldo awal pelaporan kas sebelumnya, yaitu K4. Ini maksudnya kalau misalkan ada saldo di kas dari tahun 2020, maka dimasukkan di kolom ini. Kalau misalkan ada saldo dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, maka dimasukkan di sini. Kalau misalkan saldonya itu ada di bank, tinggal dimasukkan di bank di sini. Jadi seperti itu. Misalkan saya contohkan pada video tutorial ini, saya contohkan di kas ada saldo 1 juta. Sedangkan di bank misalkan saya contohkan 200.000, 98. Untuk penulisan koma, Bapak Ibu ketikkan koma ya pada keyboardnya. Kalau misalkan sudah, tinggal klik simpan saja. Ketika klik simpan, maka klik OK, lalu diarahkan pada pengisian profil. Pengisian profil ini wajib Bapak Ibu ya, wajib diisi semuanya, mulai dari NPSN, misalkan NPSN-nya 201319776 misalkan. Nama sekolahnya misalkan SDN tutorial misalkan, contoh saja. Alamatnya Jalan Bareng Raya 2G 111 misalkan. Kelurahannya Bareng, kecamatannya Klojen, kabupatennya Malang, provinsinya Jawa Timur. Jumlah peserta didik di awal tahun berapa, misalkan ada 1000 misalkan. Terus status sekolahnya negeri atau swasta, tinggal dipilih, misalkan di sini negeri. Nama kepala sekolahnya misalkan Suhada. Terserah, nanti ini hanya contoh saja. NIP-nya misalkan NIP-nya 1111, tinggal dimasukkan saja. SK-nya misalkan SK1111. Ini hanya contoh saja. Tanggal SK-nya berapa? Tanggal berapa? Misalkan tanggal SK-nya November 2019 tanggal 5 misalkan. Untuk nama bendahara bosnya siapa? Misalkan Ismiati. NIP-nya misalkan Bapak Ibu di sini nama bendahara sama nama kepala sekolahnya menggunakan gelarnya juga, silakan tinggal dicantumkan saja. Nah, di sini saya lanjutkan untuk NIP bendahara bosnya misalkan 2222. Terus SK-nya misalkan SK2222. Terus tanggal SK-nya tinggal dipilih saja, misalkan November tanggal 4 misalkan. Nama ketua komitenya misalkan Muhammad Ibrahim misalkan. Kalau sudah diisi semuanya, baru tinggal klik simpan, klik OK. Secara umum aplikasi ini masih sama dengan versi sebelumnya, tapi memang ada beberapa perubahan fitur pada beberapa menu. Yang paling signifikan itu pada menu RKS dan juga menu pengeluaran, ini ada sedikit perubahan. Dan juga di sini pada menu laporan triwulan, di sini sudah ada ketambahan laporan triwulan dan juga laporan tahap. Jadi di sini ada dua jenis laporan triwulan plus laporan tahap, ini seperti itu. Kenapa di sini ini modelnya seperti ini untuk lingkaran? Karena aplikasi ini kerjanya selalu memutar, tidak ada perbedaan sama sekali. Yang pertama nginput RAPBS, yang kedua nginput RKS. Dua ini hanya diinput 1 tahun sekali di awal tahun biasanya. Terus yang kedua baru kalau misalkan ini sudah selesai beranjak ke di bawahnya, menu di bawahnya yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pengeluaran ini mencatat seluruh transaksi per bulan. Kalau sudah dicatat baru dilakukan penutupan kas setiap bulan, baru cetak laporan. Jadi seperti itu. Kalau misalkan mau pindah tahun, pindah bulan, di sini ada pilih periode. Jadi seperti itu. Semua kerjanya seperti itu. Untuk menu ini fungsinya kalau misalkan Bapak Ibu mau pindah tahun nantinya, kalau sudah selesai dalam 1 tahun. Terus juga tadi kan sudah diisi profil. Kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan perubahan pada profil sekolah, tinggal diklik di sini profil sekolah. Maka di sini tinggal melakukan perubahan, begitu saja. Kalau misalkan Bapak Ibu pada awal tadi ada kesalahan pada penginputan saldo awal pelaporan, maka di sini ngubahnya di sini di menu setting, pilihnya di sini atur saldo awal pelaporan. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal mengubah saja. Kira-kira tanggalnya tanggal berapa? Maksudnya nominalnya berapa saldo di awal tahun.
Kalau misalkan sudah, ya tinggal klik simpan saja. Jadi seperti itu. Kalau misalkan mau ganti sandi, ya sudah klik ganti sandi saja. Tapi saya sarankan janganlah ganti sandi, biar nanti tidak bingung ketika nanti Bapak Ibu lupa terhadap sandinya. Jadi seperti itu. Baik, pada tahap ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput RAPBS dan RKS. Di sini saya jelaskan dulu. Yang pertama, untuk menginput RAPBS. Ada menu RAPBS, tinggal diklik saja. Maka akan ada dua pilihan untuk penginputan RAPBS. Yang pertama adalah RAPBS, yang kedua adalah RAPBS perubahan. Bedanya antara RAPBS dengan RAPBS perubahan, untuk RAPBS sendiri, ini ketika Bapak Ibu mau menginput RAPBS di awal tahun. Untuk RAPBS perubahan, ini ketika Bapak Ibu mau melakukan perubahan pada RAPBS ketika ada perubahan pendapatan. Ini biasanya terjadi di semester pertama ketika ada penambahan atau pengurangan siswa. Tapi Bapak Ibu sebelum melakukan untuk RAPBS perubahan, Bapak Ibu menunggu dulu instruksi dari dinas, biasanya seperti itu. Baik, cara penginputannya antara kedua RAPBS di sini sama saja, tidak ada perbedaan sama sekali. Saya contohkan dulu untuk penginputan di RAPBS. Tinggal diklik RAPBS, maka akan diarahkan pada penginputan untuk RAPBS-nya. Di sini pada penginputan RAPBS ada dua jenis kolom. Yang pertama adalah kolom penerimaan, yang kedua adalah kolom pengeluaran. Kolom penerimaan dan pengeluaran ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Untuk di penginputan RAPBS di sini Bapak Ibu hanya menginput di kolom penerimaan saja. Kolom pengeluaran di sini Bapak Ibu tidak perlu menginput, karena di sini nominal-nominalnya ini akan terinput otomatis ketika Bapak Ibu sudah selesai menginput di RKS. Jadi seperti itu. Pada kolom penerimaan di sini ada dua yang wajib Bapak Ibu isi sebenarnya. Yang pertama yaitu sisa tahun lalu. Yang kedua yaitu pada poin 3.1 yaitu bos pusat, karena aplikasi ini berkenaan dengan aplikasi untuk dana bos pusat. Oke, yang pertama di sini untuk sisa tahun lalu akan terisi otomatis ketika Bapak Ibu di awal tadi sudah menginput saldo di awal tahun. Misalkan ada saldo, karena di sini tadi saya sudah menginputkan ada saldo, maka otomatis akan terisi untuk saldo di tahun lalu. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada saldo, maka di sini akan nol. Jadi seperti itu. Yang kedua yang wajib Bapak Ibu perhatikan dan yang diisi yaitu bos pusat. Bos pusat ini kalau misalkan Bapak Ibu ada pendapatan bos pusat selama 1 tahun kira-kira berapa. Jadi seperti itu, tinggal dimasukkan totalnya. Misalkan selama 1 tahun saya inputkan ada 100 juta untuk pendapatannya, maka tinggal dimasukkan untuk nominal 100 juta. Untuk inputan-inputan yang lain ini tidak wajib Bapak Ibu, meskipun dikosongi tidak ada masalah. Jadi seperti itu. Yang saya tekankan di sini yaitu pada bos pusat saja. Terus selain pada poin 1, 2, 3, 4 di sini ada poin 5 dan penginputannya agak sedikit berbeda dengan yang lain ini Bapak Ibu. Ini kalau misalkan memang ada pendapatan selain dari poin 1 sampai 4. Cara penginputannya di sini ada tombol tambah, tinggal dimasukkan uraiannya, misalkan sumbangan komite. Nah, tinggal dimasukkan nominalnya berapa. Misalkan saya contohkan 5 juta. Kalau sudah tinggal klik simpan, klik OK. Maka di sini akan ada ketambahan sumbangan komite pada poin 5. Kalau misalkan mau diedit, di sini ada tombol edit Bapak Ibu, tinggal dimasukkan, tinggal diedit mana yang mau dirubah. Jadi seperti itu, tinggal klik simpan, klik OK. Kalau misalkan mau hapus, juga di sini ada tombol hapus, tinggal klik hapus saja, tinggal klik OK. Jadi seperti itu. Kalau misalkan sudah selesai penginputannya, di sini ada tombol simpan untuk menyimpannya. Klik simpan, klik OK. Maka untuk RAPBS-nya sudah selesai untuk disimpan. Ini untuk tombol cetak laporan. Ini ketika Bapak Ibu sudah selesai untuk RAPBS-nya dan mau mencetaknya. Tapi di sini pada video tutorial ini saya belum mau menjelaskan bagaimana cara cetak karena di kolom pengeluaran di sini masih kosong. Jadi seperti itu. Kalau sudah selesai di menu RAPBS-nya, tinggal di close saja. Nah, jadi untuk RAPBS-nya berarti sudah selesai seperti itu untuk penginputannya. Untuk RAPBS perubahan di sini sebenarnya caranya sama Bapak Ibu ya, tidak ada perbedaan dengan RAPBS. Tinggal klik RAPBS perubahan, maka di sini ada peringatan. Maksudnya di sini kalau misalkan Bapak Ibu menuju untuk penginputan RAPBS perubahan, maka untuk RAPBS yang awal itu akan dikunci. Bapak Ibu tidak bisa mengedit kembali. Mengeditnya nanti di RAPBS perubahan. Maka di sini tinggal klik ya saja.
Maka kalau misalkan sudah menuju ke sini RAPBS perubahan, tinggal diubah mana yang mau dirubah. Misalkan pendapatan dana bos pusatnya diganti 200 juta, maka di sini tinggal klik simpan saja. Jadi caranya seperti itu. Tapi karena di sini saya tidak mau menyimpan, ya tidak perlu disimpan. Jadi seperti itu. Sebelum Bapak Ibu klik simpan, maka untuk RAPBS yang sebelumnya itu masih belum ke kunci, masih bisa diedit. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah klik simpan, klik OK, maka itu sudah dikunci untuk RAPBS yang lama. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Cara penginputannya semuanya sama, tinggal close saja. Setelah Bapak Ibu selesai menginput RAPBS-nya, selanjutnya Bapak Ibu menginput RKS. Di sini ada menu RKS-nya. Klik RKS, maka di sini ada dua pilihan RKS. Yang pertama RKS dana bos, yang kedua adalah RKS dana lainnya. Tapi yang saya di sini wajibkan pada aplikasi ini, Bapak Ibu harus menginput yang namanya RKS dana bos. Untuk RKS dana lainnya ini hanya fitur tambahan saja, meskipun di sini dikosongi tidak ada masalah. Bapak Ibu di sini kalau misalkan membutuhkan pembuatan RKS dana lainnya selain dana bos. Jadi seperti itu. Ini hanya fitur tambahan saja. Untuk penginputannya, dua jenis RKS ini sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali. Sama halnya dengan RAPBS, di RKS pun juga ada RKS dana bos perubahan. Begitu pula dengan RKS dana lainnya perubahan juga ada. Cara penginputannya pun juga sama, tidak ada perbedaan antara RKS dana dengan RKS dana perubahan. Itu semuanya sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali. Oke, saya contohkan langsung ke penginputan RKS dana bos. Klik RKS dana bos. Oke, kita akan diarahkan pada penginputan untuk menu RKS-nya. Di sini ada dua poin besar Bapak Ibu. Yang pertama yaitu poin pendapatan, yang kedua yaitu poin belanja. Sebelum ke poin belanja, saya akan jelaskan dulu di poin pendapatan dulu. Di poin pendapatan di sini ada dua jenis pendapatan. Yang pertama yaitu penerimaan dana bos tahun ini, yang kedua yaitu saldo bos tahun sebelumnya. Jadi seperti itu. Sebelum penginputan di sini, coba diperhatikan dulu. Di sini ada 3 tombol Bapak Ibu. Ada tombol tambah, tombol edit, sama tombol hapus. Jadi kerjanya sebenarnya pada RKS di sini yaitu pada 3 tombol ini semuanya Bapak Ibu. Kalau misalkan mau menambah baru, sub baru, maka di sini tombol tambah. Kalau misalkan mau edit nominal ataupun yang lainnya, tinggal klik edit. Kalau misalkan mau menghapus, tinggal klik hapus saja. Jadi seperti itu. Kecuali yang bisa dihapus di sini, yang tampil di sini ini semuanya sudah tidak bisa dihapus. Ini adalah template Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan. Pada poin pendapatan, saya praktekkan dulu bagaimana cara mengedit pada penerimaan dana bos tahun ini. Ini kan semuanya masih nol. Cara mengedit atau memasukkan nominalnya, di sini tinggal klik tombol edit untuk mengeditnya. Klik tombol edit. Yang pertama dimasukkan dulu kode rekeningnya. Kode rekening ekor 2 angka. Misalkan untuk dana bos sendiri yaitu 0102 misalkan. Saya contohkan seperti itu. Setelah itu, tadi kan di RAPBS dicontohkan ada 100 pendapatan, 100 juta pendapatan selama 1 tahun. Tinggal dimasukkan tahap 1 berapa, tahap 2 berapa, dan tahap 3 berapa. Sesuai dengan jumlah yang terbaru, bahwasanya pembagiannya tahap 1 itu adalah 30%, tahap 2 adalah 40%, tahap 3 adalah 30%. Tinggal dimasukkan 30% dari 100 juta yaitu 30 juta. Untuk tahap 2-nya yaitu 40 juta. Untuk tahap 3-nya yaitu 30 juta. Kalau sudah dimasukkan semuanya, tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK. Maka untuk di poin pendapatannya sudah selesai. Di sini totalnya 100 juta dengan pendistribusian masing-masing tahap yaitu 30 juta, 40 juta, dan 30 juta. Jadi seperti itu. Untuk saldo bos tahun sebelumnya, ini akan otomatis terisi Bapak Ibu ya. Otomatis terisi ketika di awal Bapak Ibu sudah menginput ada penerimaan dari bos sebelumnya, tahun sebelumnya. Jadi seperti itu. Maka di sini akan tertera berapa untuk nominalnya di tahap 1. Jadi seperti itu. Ketika Bapak Ibu sudah selesai menginput di poin pendapatan, langkah selanjutnya saya praktekkan langsung bagaimana cara menginput di poin belanja. Nah, di poin belanja di sini ini sudah kami sediakan ada 8 standar Bapak Ibu. Yang pertama mulai dari standar kelulusan, start isi, proses, sampai di sini implementasi sistem penilaian. Di sini sudah kami berikan kode 01 sampai 08 dengan warna, ini ingat-ingat Bapak Ibu ya. Dengan warna ini warna ungu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Ini untuk membedakan dengan sub-sub yang lainnya nantinya. Oke, kalau misalkan sudah
Di RKS di sini sebenarnya ada dua poin penting yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, ini yang namanya rencana kegiatan, berarti yang perlu Bapak Ibu ketahui bagaimana cara menginput kegiatan. Jadi seperti itu. Bagaimana cara menginput kegiatan pada poin belanja ini. Ketika Bapak Ibu sudah paham cara menginput kegiatan, yang kedua bagaimana cara menginput belanjanya. Belanja dalam setiap kegiatannya, kebutuhan dalam setiap kegiatannya. Jadi seperti itu. Oke. Yang pertama saya akan jelaskan dulu bagaimana cara menginput kegiatan. Misalkan Bapak Ibu mau menginput kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan tryout kabupaten misalkan. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih pada standar ini kira-kira masuk standar berapa untuk kegiatan tryout kabupaten tersebut. Nah, misalkan saya contohkan pada video tutorial ini terdapat pada program atau standar kompetensi lulusan. Bagaimana cara menambah kegiatannya? Pada kompetensi lulusan, pada program ini, pada program 1, Bapak Ibu tinggal klik tambah di sini. Berarti ini maksudnya Bapak Ibu mau menambahkan kegiatan pada program tersebut, pada program 1. Bagaimana caranya? Tinggal klik tambah. Yang pertama pilih komponen dulu. Nah, kira-kira untuk kegiatannya itu masuk komponen apa? Nah, Bapak Ibu tinggal memilih saja. Misalkan untuk kegiatan tryout kabupaten itu masuk dalam komponen kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran, tinggal dipilih saja. Uraiannya tinggal dimasukkan kegiatan tryout kabupaten misalkan. Kalau sudah, tinggal klik simpan, klik OK. Nah, maka di sini akan ada kegiatan tryout kabupaten yang terdapat pada program pengembangan kompetensi lulusan yang termasuk dalam komponen evaluasi pembelajaran. Ini perbedaannya Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, untuk programnya itu warna ungu, untuk yang warna oranye di sini adalah komponen, untuk yang warna biru ini adalah kegiatan. Ini biar berbeda nanti Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk kegiatan yang pertama. Untuk kegiatan yang kedua, misalkan mau menambah lagi kegiatannya, misalkan kegiatan honor, pembayaran honor. Pembayaran honor kira-kira masuk di program berapa? Oh, misalkan program standar pembiayaan. Bagaimana caranya? Caranya sama, tinggal klik tambah, pilih dulu komponen, misalkan pembayaran honor, uraian tinggal dimasukkan, pembayaran honor GTT PTT misalkan seperti itu. Kalau sudah, tinggal klik simpan, klik OK. Maka di sini juga akan ketambahan seperti itu. Kegiatan yang ketiga, misalkan mau menambahkan lagi, misalkan mau belanja laptop misalkan. Bagaimana caranya? Tinggal dimasukkan lagi belanja laptop. Belanja laptop ada di program berapa? Oh, program sarana prasarana. Tinggal klik tambah lagi pada sarana prasarananya. Tinggal pilih komponen, misalkan di sini adalah penyediaan alat multimedia pembelajaran misalkan, tinggal klik saja. Uraian kegiatannya misalkan belanja modal pengadaan laptop misalkan. Kalau sudah, tinggal klik simpan, klik OK. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir, misalkan mau menambahkan lagi kegiatan yang lain, misalkan langganan daya dan jasa untuk listrik, untuk dan lain sebagainya, listrik, air dan lain sebagainya. Langganan daya dan jasa itu masuk di standar pembiayaan juga misalkan. Tambah lagi, tinggal dipilih komponennya, masuk komponen apa untuk langganan daya dan jasa. Oh, di sini ada pilihan sendiri komponen langganan jasa, langganan daya dan jasa. Ini tinggal dimasukkan belanja, misalkan belanja langganan daya dan jasa misalkan. Tinggal klik simpan saja. Itu untuk kegiatan yang keempat. Misalkan mau menambahkan kegiatan yang lain, caranya sama seperti itu. Misalkan saya tambahkan kegiatan yang terakhir, kegiatan tryout kecamatan. Oh, kegiatan tryout kecamatan ada di kelulusan juga, tinggal klik tambah lagi saja, pilih komponennya lagi. Misalkan asesmen atau evaluasi pembelajaran, kegiatan tryout kecamatan misalkan, klik simpan. Maka di sini akan ada peringatan. Peringatannya adalah komponen sudah ditambahkan. Silakan tambahkan kegiatan melalui komponen yang sudah ada. Ini artinya Bapak Ibu, ini kan tadi menambahkan pada program pertama. Sedangkan di sini komponennya tadi sudah dipilih untuk kegiatan tryout kabupaten. Maka di sini ketika ini sudah pernah dipilih dalam program yang sama, yaitu program 1, maka
penambahannya bukan lagi pada programnya, bukan lagi pada standarnya, tapi pada komponennya. Oke, kita close saja yang ini, berarti kita tambahkan untuk tryout kecamatan itu di poin ini, di komponen ini. Nah, maka di sini klik tambah pada yang oranye. Nah, tinggal dimasukkan di sini, karena ini sudah dipilih sebelumnya. Jadi seperti itu. Kegiatan tryout kecamatan. Nah, tinggal klik simpan, klik OK. Maka di sini pada program kompetensi lulusan dan pada komponen evaluasi pembelajaran ada dua kegiatan, yaitu kegiatan tryout kabupaten dan kegiatan tryout kecamatan. Jadi seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengedit kegiatannya, sudah tinggal dipilih diedit, tinggal diedit saja, klik simpan. Kalau misalkan mau diedit, kalau misalkan mau dihapus, ya sudah tinggal dihapus saja, tinggal klik hapus, klik ya. Kalau misalkan mau menghapus, jadi seperti itu. Nah, oke, karena saya tidak mau menghapus, tinggal klik tidak saja. Oke, saya rasa untuk penginputan kegiatan caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Langkah selanjutnya ketika kegiatan sudah selesai, selanjutnya kita belajar bagaimana cara menginputkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Misalkan kegiatan yang pertama yaitu kegiatan tryout kabupaten. Kegiatan tryout kabupaten ini kira-kira membutuhkan apa saja? Misalkan pada kegiatan tryout ini membutuhkan penggandaan naskah soal dan LJK. Terus yang kedua yaitu makan dan minum untuk rapat tryout. Terus yang ketiga yaitu membutuhkan ATK juga. Nah, caranya seperti itu. Tinggal dirincikan dulu bagaimana untuk yang pertama. Misalkan saya contohkan mau menambahkan penggandaan naskah soal dan LJK misalkan. Caranya bagaimana? Caranya sangat simpel sekali. Pada kegiatan tryout kabupaten yang mau ditambahkan, di sini klik tambah lagi Bapak Ibu. Tinggal klik menu tambah. Nah, maka akan masuk pada tampilan ini. Semuanya di sini Bapak Ibu tidak perlu menginput apa-apa lagi. Semuanya tinggal memilih saja. Semuanya sudah ada. Kode rekeningnya semuanya sudah lengkap. Insya Allah sudah sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sesuai dengan kebutuhan sekolah yang biasanya digunakan. Misalkan, saya contohkan yang pertama, penggandaan naskah soal dan LJK. Di sini pilih dulu kode rekening jenis belanjanya. Oh, masuk belanja barang jasa. Kategori belanja tinggal dipilih dulu. Kira-kira penggandaan naskah soal itu masuk apa? Oh, masuk persediaan. Kode rekening belanjanya apa? Tinggal dipilih di sini kode rekening belanjanya nih. Oh, penggandaan. Oh, di sini sudah ada cetak dan penggandaan. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini tidak ada untuk di daftar ini, misalkan mau menambahkan, bagaimana menambahkannya? Di sini ada tombol tambah. Nah, di sini tinggal dipilih mau belanja, mau menambahkan untuk belanja apa. Dituliskan ekornya. Ekornya ini 2 angka. Uraiannya berapa? Tapi ekornya di sini tidak boleh ada yang sama dengan yang di sini. Soalnya tidak mungkin ada yang sama pada kode rekening belanja untuk ekornya. Jadi seperti itu. Oke, saya contohkan seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan sudah memilih untuk kode rekening objek belanjanya, yang kedua yaitu kode rekening rincian objek belanjanya dipilih. Belanja apa? Oh, belanja penggandaan. Begitu pula dengan yang rekening rincian objek belanja. Di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan yang baru kalau misalkan mau menambahkan. Ya sama caranya dengan yang tadi. Pilih dulu untuk jenis belanjanya, objek belanja tinggal dipilih dulu, tinggal dimasukkan ekornya, uraiannya apa. Jadi seperti itu, tinggal klik simpan maka otomatis akan masuk di sini Bapak Ibu nanti. Jadi seperti itu cara menambahkan. Oke, di sini masuk ke uraian belanja. Uraian belanja di sini tinggal ditambahkan kalau misalkan mau ditambahkan. Ini belanja penggandaan apa? Oh, belanja penggandaan naskah soal dan LJK. Oh, ini mas. Naskah soal dan LJK. Jadi seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah ditentukan belanjanya belanja apa, sekarang kita tentukan waktunya. Mau dibelanjakan kapan? Nah, kalau misalkan sudah ditentukan belanjanya, kita tentukan waktunya dulu. Kira-kira untuk belanja ini mau dilaksanakan kapan? Nah, biasanya untuk tryout itu kan di tahap 1 ya, tinggal dipilih tahap 1. Volumenya volumenya berapa? Volumenya saya mau menggandakan 1000 lembar misalkan. Ya sudah, tinggal dimasukkan volumenya 1000. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan eksemplar dan lain sebagainya, Bapak Ibu tinggal dimasukkan saja berapa untuk satuannya. Oke, misalkan di sini adalah lembar. Per lembarnya berapa harganya? Misalkan Rp200, maka jumlahnya di sini 200.000. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan di tahap yang lainnya, tinggal dimasukkan saja. Ini sekarang yang berbeda dengan yang versi sebelumnya.
Ketika Bapak Ibu sudah input satuan di sini dan biaya satuan di sini seperti ini, maka di tahap yang lainnya ini akan otomatis terinput. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginput ulang. Bapak Ibu hanya menginput volumenya saja kalau misalkan ada. Kalau misalkan tidak ada, ya sudah tidak perlu diinputkan. Oke, kalau misalkan sudah selesai seperti ini, tinggal klik simpan saja. Tinggal klik simpan, klik OK. Maka di sini pada kegiatan tryout akan ada belanja, yaitu penggandaan naskah soal dan LJK. Jadi seperti itu, sebesar 1000 lembar dengan harga satuan yaitu Rp200 per lembarnya, dibelanjakan di tahap 1. Jadi seperti itu. Terus kira-kira di tryout kabupaten ini membutuhkan apa saja lagi? Misalkan saya contohkan makan minum untuk rapat guru misalkan. Caranya bagaimana? Pada kegiatan tryout kabupaten tinggal klik tambah lagi di sini Bapak Ibu ya. Tinggal klik tambah, maka di sini akan diarahkan pada tambah objek belanja lagi. Tinggal dipilih belanja makan minum itu masuk jenis belanja apa, misalkan belanja barang jasa, tinggal dimasukkan kategori belanjanya, misalkan persediaan. Kode rekening objek belanja tinggal dipilih lagi belanja makan minum. Oh, di sini sudah ada, tinggal dipilih belanja makan minum. Untuk kode rekening rincian objek belanjanya tinggal dipilih lagi belanja makan minum untuk kebutuhan apa. Oh, ini untuk kebutuhan rapat misalkan, sudah tinggal dipilih untuk belanja makan minum untuk rapatnya. Jadi seperti itu. Belanja makan minum dan rapat misalkan mau ditambahkan lagi belanja dan makan minum rapat tryout misalkan kabupaten, misalkan mau ditambahkan seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak mau ditambahkan, ya sudah tinggal dihapus saja. Jadi seperti itu, tidak perlu, nggak masalah. Terus kalau misalkan sudah ditentukan untuk belanjanya mau belanja apa, sekarang tentukan waktunya, kira-kira mau dibelanjakan kapan. Oh, ternyata mau dibelanjakan di tahap 1 juga, tinggal dimasukkan volumenya berapa. Saya misalkan mau belanja untuk makanan ini 20 kotak misalkan, ya sudah tinggal dimasukkan 20 volumenya, satuannya adalah kotak, misalkan nasi kotak. Biaya satuannya berapa, per kotaknya berapa, misalkan saya mau beli makan minum dengan harga 20.000 misalkan, maka totalnya di sini menjadi 400.000. Kalau sudah, tinggal klik simpan, tinggal klik OK, maka otomatis pada kegiatan tryout kabupaten akan ada belanja makan minum, yaitu belanja makan dan minum rapat sebesar 20 kotak, harga satuannya itu 20.000. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Yang terakhir misalkan saya contohkan juga bagaimana menambahkan ATK pada kegiatan tryout kabupaten. Caranya masih sama Bapak Ibu ya, tinggal klik tambah lagi, tinggal pilih kode rekening belanjanya, belanja barang jasa. Untuk ini misalkan persediaan juga, ini belanja habis pakai, alat tulis kantor, maka di sini akan keluar alat tulis kantor. Kalau misalkan mau diedit silahkan diedit, kalau misalkan enggak ya sudah tidak perlu. Ini berbeda dengan belanja yang sebelumnya. Kalau belanja sebelumnya itu tidak membutuhkan item. Nah, di sini kalau misalkan belanja yang seperti ini membutuhkan item-itemnya, Bapak Ibu di sini bisa merincikan satu-satu. Kira-kira rinciannya apa saja. Jadi seperti itu. Yang pertama misalkan ada tombol tambah detail rincian objek belanja. Nah, maka di sini Bapak Ibu tinggal rincikan di sini di tombol ini. Kalau misalkan ada rincian, tinggal klik saja. Lalu tinggal dimasukkan uraiannya. Misalkan yang pertama itu kertas HVS 70 gram misalkan. Sudah tinggal dimasukkan waktunya kapan, misalkan tahap 1 juga, volumenya tinggal dimasukkan. Saya membutuhkan misalkan 2 rim, satuannya adalah rim. Biaya satuannya misalkan per rimnya 50.000 misalkan. Sudah tinggal klik tambah uraian, klik OK, maka di sini akan masuk Bapak Ibu ya. Yang kedua misalkan butuh bolpen di tahap 1 juga butuh 2 pak misalkan, tinggal dimasukkan. Biaya per paknya misalkan 15.000 misalkan, sudah tinggal klik tambah lagi, tinggal klik OK. Yang ketiga misalkan mau menambah pensil, misalkan pensil 2B. Nah, di tahap 1 juga volumenya mau beli 2 pak, satuannya berarti pak juga. Ini Bapak Ibu kalau misalkan mau pindah dari sini ke sini bisa juga menggunakan tombol tab yang ada di keyboardnya ya, maka menuju ke sini langsung. Biaya satuannya misalkan 20.000 misalkan. Kalau sudah klik tambah uraian lagi. Oke. Ternyata misalkan gini, pada bolpen di sini saya butuhnya 3 pak bukan 2 pak. Nah, caranya mengedit bagaimana? Klik 2 kali pada bolpen, maka akan keluar lagi bolpen di sini. Kita ubah menjadi 3.
Nah, di sini jangan klik tambah uraian, kliknya yaitu edit uraian. Klik edit uraian, klik OK, maka di sini akan berubah menjadi edit. Kalau misalkan mau hapus ya tinggal diklik 2 kali, maka di sini klik hapus. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Misalkan di sini rinciannya sudah selesai seperti itu, tinggal klik simpan lagi, klik OK, maka di sini akan otomatis keluar ada belanja alat tulis kantor pada kegiatan tryout dengan rincian yaitu sebagai berikut. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Terus misalkan saya contohkan lagi nih, pada belanja alat tulis kantor ini ternyata ada satu lagi yang belum kerinci, yaitu penggaris misalkan. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Berarti ini kan mau menambahkan pada alat tulis kantor, berarti klik tambahnya pada alat tulis kantor, klik tambah lagi, misalkan menggaris volumenya mau beli 1 pak saja misalkan, ya sudah tinggal dimasukkan 1 pak, per paknya per pak, biaya satuan per paknya, biaya satuan per paknya misalkan 20.000 misalkan, ditambah lagi, klik OK, maka di close saja, otomatis akan keluar penggaris di sini pada urutan keempat. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan mau edit langsung, di sini ada tombol edit. Kalau misalkan mau hapus, di sini ada tombol hapus. Jadi seperti itu. Oke, kalau misalkan saya rasa untuk kegiatan tryout sudah selesai ya penambahannya ya. Kegiatan tryout kecamatan saya rasa hampir sama dengan ini untuk objek belanjanya. Saya contohkan yang lain, misalkan belanja modal pengadaan laptop misalkan. Nah, caranya bagaimana? Sama dengan yang tadi, pada pengadaan laptop tinggal tambah lagi, pilih untuk objek rekening belanjanya, jenis belanjanya. Misalkan belanja modal apa? Oh, belanja modal peralatan dan mesin nih untuk laptop. Kode rekeningnya tinggal dipilih belanja modal pengadaan komputer misalkan. Untuk kode rekening rincian objek belanjanya apa? Misalkan untuk personal komputer. Personal komputer misalkan ini mau dirubah atau mau ditambahkan atau laptop misalkan, silakan saja. Jadi seperti itu. Silahkan kalau misalkan di sini sudah selesai untuk penginputan objek belanjanya. Sekarang kita tentukan waktunya dulu. Kira-kira laptop ini mau dibelanjakan kapan rencananya? Oh, di tahap 2 misalkan. Sudah tinggal dimasukkan volumenya, misalkan mau beli 1 unit. Ini sudah tinggal dimasukkan satuannya adalah unit, biayanya mau beli berapa? Mau beli dengan harga berapa? Misalkan 8 juta misalkan. Sudah tinggal dimasukkan 8 juta. Klik simpan. Maka tinggal klik OK, otomatis di sini pada belanja laptop akan ada belanja modal pengadaan personal komputer atau laptop sebanyak 1 unit dengan harga 8 juta. Jadi seperti itu. Selanjutnya misalkan honor JDT PTT, caranya masih sama Bapak Ibu ya, tinggal klik tambah lagi. Honor itu masuk belanja pegawai tidak ada kategori belanja ya, tidak perlu diisi. Kode rekening objek belanjanya tinggal dipilih di sini, misalkan honorarium non PNS. Untuk kode rekening rincian objek belanjanya misalkan pegawai honor tidak tetap. Nah, misalkan mau dirubah ya silakan, kalau misalkan enggak ya sudah tidak masalah. Karena untuk honor ini dibayar setiap tahap, semuanya dibayar, maka tahap 1, 2, dan 3 ini semuanya harus diisi. Jadi seperti itu. Tahap 1 misalkan volumenya berapa. Nah, dalam menentukan volume untuk uraian untuk pegawai honor, pembayaran honor ini, Bapak Ibu jangan menghitung per orang, tapi di sini menghitung total biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah selama 1 bulan, misalkan dibayarnya per bulan. Jadi seperti itu. Kalau misalkan dibayar selama per tahap, satu tahap 1 kali, maka di sini ya tinggal dihitung volumenya per tahap, jangan dihitung per orang. Kalau per orang nanti agak ribet, soalnya per orang itu beda-beda nominalnya. Jadi seperti itu. Misalkan tahap 1 di sini saya contohkan 4 kali misalkan, karena 4 bulan, satuannya adalah bulan. Biaya satuannya misalkan per bulannya sekolah itu harus membayar sebesar 2 juta misalkan. Nah, tinggal dimasukkan per bulannya 2 juta, berarti totalnya di sini 8 juta selama 1 tahap. Untuk tahap yang kedua di sini tinggal dimasukkan berapa misalkan satuannya 4. Di sini tidak perlu diisi lagi karena di sini otomatis sudah terisi. Tahap 3 juga sama, misalkan ada 4 juga, maka totalnya di sini yaitu 24 juta selama 1 tahun. Tinggal klik simpan, klik OK, maka otomatis pada belanja untuk GTT PTT di sini akan ada objek belanja honorarium pegawai honor tidak tetap sebanyak 12 bulan dengan harga satuan yaitu 2 juta per bulannya. Jadi seperti itu. Yang terakhir misalkan pada belanja langganan daya dan jasa. Misalkan yang pertama saya contohkan untuk belanja jasa listrik misalkan. Caranya sama, tinggal klik tambah saja,
kode rekeningnya tinggal dipilih, misalkan belanja barang dan jasa, kategori belanja tinggal dipilih lagi, misalkan beban jasa untuk listrik. Kode rekening objek belanjanya tinggal dipilih di sini, misalkan di sini belanja jasa kantor. Untuk rincian objek belanjanya tinggal dipilih. Oh, untuk listrik, belanja listrik di sini juga sudah ada. Kalau sudah selesai seperti itu, tinggal dimasukkan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Karena listrik ini dibayarkan per bulan, maka tahap 1, 2, 3 semuanya harus diisi. Volumenya misalkan di sini ada 4, karena satu tahap ada 4 bulan. Volumenya tinggal dimasukkan 4, satuannya adalah bulan. Per bulannya kira-kira berapa? Misalkan saya contohkan per bulannya itu habis 200 misalkan, saya contohkan anggarkan 200 misalkan, seperti itu. Tahap 2 juga sama, misalkan ada 4, satuannya tetap, biaya satuannya tetap. Tahap 3 sama, di sini misalkan saya masukkan 4 bulan 200.000, maka totalnya di sini adalah 2.400.000 untuk listrik. Tinggal klik simpan, tinggal klik OK, maka otomatis di sini pada kegiatan langganan daya dan jasa akan ada belanja listrik sebesar sebanyak 12 bulan dengan harga satuan yaitu 200.000 per bulan. Jadi seperti itu. Yang kedua, misalkan untuk belanja PDAM, misalkan masih sama dengan langganan daya dan jasa, misalkan. Caranya tinggal klik tambah, pilih dulu jenis belanjanya. Ini adalah beban jasa, kode rekeningnya adalah jasa kantor. Maka di sini akan ada keluar peringatan. Objek belanja sudah ditambahkan, silakan tambahkan rincian objek belanja melalui objek belanja yang sudah ada. Maksudnya gimana? Karena dalam satu kegiatan itu tidak boleh ada objek belanja yang sama lebih dari satu, maka untuk menyikapi itu, untuk penambahan rincian objek belanja itu ditambahkan pada objek belanja yang sebelumnya tersebut yang sudah ditambahkan. Karena untuk belanja jasa kantor ini sudah ditambahkan sebelumnya, yaitu untuk belanja listrik. Maka penambahan untuk yang air, misalkan di sini saya mau belanja air, nah, tinggal di close saja, di continue, tinggal di close. Di sini berarti penambahannya pada belanja listrik. Nah, belanja listrik di sini, maksudnya belanja jasa kantor pada yang warna hijau. Tinggal klik menu tambah, pada belanja jasa kantor pilih dulu kategori belanjanya. Ini adalah kategori belanja, misalkan jasa, kode rekening rincian objek belanja di sini tinggal dipilih. Ini adalah untuk belanja air, misalkan air atau PDAM. Nah, misalkan seperti itu. Nah, tinggal dimasukkan tahap 1, tahap 2, tahap 3-nya apa. Volumenya misalkan saya contohkan volumenya 4 karena dibayar per bulan, maka di sini adalah bulan. Satuannya adalah misalkan habis 100.000 misalkan untuk anggarannya. Ya sudah, tinggal dimasukkan 100.000. Tahap 2 juga sama, misalkan 4 bulan, tahap 3 yaitu sama 4 bulan. Kalau sudah tinggal klik simpan saja. Tinggal klik OK. Maka di sini pada kegiatan langganan daya dan jasa akan ada jasa kantor yaitu air dan PDAM. Air atau PDAM dan belanja listrik. Jadi seperti itu. Cara menambahkan yang lain caranya sama Bapak Ibu ya. Jadi untuk menambahkan yang kuning ini berarti nanti nambahkan pada yang hijau di atasnya, klik tambah pada yang hijau. Bukan nambahkan pada yang ini, misalkan sudah ada sebelumnya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, kalau misalkan ini sudah selesai Bapak Ibu ya, RKS misalkan sudah selesai, berarti RKS-nya penginputannya sudah selesai. Tapi pada video tutorial ini saya contohkan misalkan belanjanya totalnya di sini ada 36 juta sekian, tapi untuk pendapatannya di sini ada 100 juta sekian. Nanti untuk RKS-nya Bapak Ibu dikatakan selesai apabila total penerimaan atau total pendapatan sama dengan total belanja, itu baru dikatakan selesai. Tapi karena dia hanya video tutorial, maka saya misalkan ini selesai dulu. Jadi yang penting Bapak Ibu di sini paham cara menginput kegiatan, cara menginput objek belanja dan lain sebagainya. Oke, ini ada fitur terakhir Bapak Ibu, ada fitur cari. Misalkan Bapak Ibu mau mencari komponen, salah satu komponen yang ada di RKS. Misalkan saya mau mencari listrik misalkan. Nah, maka di sini akan keluar listrik. Misalkan mau diedit, ditambah dan lain sebagainya, tinggal klik saja. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu untuk RKS-nya. Kita close saja. Baik, misalkan RKS-nya sudah selesai penginputannya. Ketika di sini diklik RKS, kan di sini ada RKS yang RKS perubahan. Untuk RKS perubahan seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya penginputannya sama dengan RKS dana bos yang awal. Coba saya contohkan, misalkan di sini RKS dana bos perubahan. Di sini ada peringatan. Maksudnya di sini kalau misalkan Bapak Ibu klik
dan menyimpan pada RKS Dana Bos perubahan, maka untuk RKS Dana Bos yang lama maka tidak bisa diedit. Dieditnya nanti ketika di RKS perubahan. Tapi sebelum Bapak Ibu melakukan RKS perubahan, Bapak Ibu menunggu dulu peringatan atau informasi dari dinas bahwasanya untuk melakukan perubahan seperti itu. Sebelum Bapak Ibu mendapatkan instruksi dari dinas untuk melakukan perubahan, jangan dulu melakukan perubahan. Oke, ini adalah untuk RKS perubahan. Caranya sama, kalau misalkan mau edit tinggal klik edit, kalau misalkan mau tambah tinggal klik tambah, kalau misalkan mau hapus tinggal klik hapus saja. Semuanya caranya sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kita close dulu, kita ke RKS. Di sini juga pada RKS dana lainnya juga sama Bapak Ibu ya. Tinggal di sini klik RKS dana lainnya. Penginputannya pun juga sama, tidak ada perbedaan, semuanya sama. Ada 8 standar, ada pendapatan untuk pendapatan dari tahun ini, ada saldo box tahun sebelumnya, semuanya sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi seperti itu. Untuk RKS dana lainnya perubahan juga sama, peringatannya juga sama seperti yang tadi, penginputannya juga sama, tidak ada perbedaan sama sekali Bapak Ibu ya. Tapi yang perlu saya tekankan lagi bahwasanya yang wajib di input itu adalah RKS Dana Bos dan RKS Dana Bos perubahan ketika ada perubahan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu sudah selesai penginputan RAPBS dan RKS-nya, langkah selanjutnya saya praktekkan bagaimana cara mencetak RAPBS dan RKS-nya. Pertama saya praktekkan dulu untuk cetak RAPBS. Klik RAPBS. Nah, di sini di kolom pengeluaran tadi kan masih 0, maka di sini akan keluar nominal 36 juta sekian. Ini sesuai dengan inputan yang di RKS. Bagaimana cara mencetak RAPBS-nya? Di sini Bapak Ibu pilih dulu tanggal pengesahannya. Misalkan tanggal pengesahannya tanggal 4. Di sini lalu klik cetak laporan. Nah, maka di sini akan keluar untuk laporan RAPBS-nya. Di sini ada dua fitur Bapak Ibu. Yang pertama adalah fitur cetak kalau misalkan mau mencetak langsung. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu ngatur kertas lagi karena kertasnya sudah diatur otomatis dari aplikasi. Klik print saja. Terus fitur yang kedua, Bapak Ibu bisa langsung mengekspor atau menyimpan file ini, format ini ke dalam bentuk Excel, PDF ataupun Word. Bapak Ibu tinggal dipilih saja sesuai dengan kebutuhannya nanti. Jadi seperti itu. Jadi ada dua fitur yang perlu saya tegaskan, ada fitur print, ada fitur untuk ekspor. Dan ini berlaku untuk semua format, tidak hanya format RAPBS saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau sudah di sini tinggal di close saja. Berarti RAPBS sudah selesai. Untuk RKS di sini tinggal klik saja RKS menuju ke RKS Dana Bos. Ini adalah menu untuk penginputan atau menu untuk cetak RKS. Ada cetak laporan, klik cetak laporan, maka di sini ada 5 pilihan Bapak Ibu ya. Yang pertama, nah di sini Bapak Ibu spesialnya pada aplikasi ini dengan hanya menginput RKS yang di awal tadi, maka dua jenis RKS pun sudah siap dicetak. Yang pertama yaitu RKS Mendikbud, yang kedua yaitu RKS Mendagri. Yang pertama misalkan mau mencetak RKS Mendikbud, pilih dulu tanggal pengesahannya, misalkan tanggal 4. Nah, di sini tinggal dipilih RKS Mendikbud misalkan. Ya, maka ini adalah RKS Mendikbudnya. Di RKS Mendikbud Bapak Ibu bisa mencetak langsung atau bisa ekspor Excel, PDF ataupun Word. Jadi seperti itu. Yang kedua RKS Mendagri misalkan. Nah, ini adalah RKS Mendagrinya. RKS Mendagrinya seperti ini. Bapak Ibu tinggal mencetak saja atau mengekspor ke Excel, PDF ataupun Word. Dan yang selanjutnya di sini ada RKS Mendikbud perubahan. Ini kecetak ketika melakukan perubahan. Ini adalah sama formatnya, bedanya hanya di sini di judul saja ada perubahannya. Kalau misalkan di sini Bapak Ibu sudah pernah nginput RKS di perubahan, maka di sini akan berubah berbeda antara RKS yang lama dengan RKS perubahan. Begitu pula dengan RKS Mendagri perubahan. Maka di sini adalah ketika melakukan perubahan. Terus yang terakhir di sini ada RPU. RPU ini adalah rencana penggunaan dana. Ini adalah per tahap Bapak Ibu ya. Tinggal dipilih misalkan tahap 1. Tahap 1 RPU-nya seperti apa? Ya sudah tinggal dipilih, tinggal dilihat seperti ini. Ini adalah RPU tahap 1. RPU tahap 2 seperti ini. Tinggal dipilih saja. RPU tahap 3 ya tinggal dipilih saja. Nah, seperti itu. Jadi di sini hanya dengan menginput RKS yang Mendikbud, maka RKS Mendagri, RPU dan lain sebagainya ini sudah tinggal cetak saja. Jadi tidak perlu banyak kerja. Kalau misalkan di daerahnya Bapak Ibu membutuhkan 2 RKS, maka 2 RKS pun sudah tinggal cetak otomatis sekaligus. Jadi seperti itu. Ini itu untuk cara cetak RKS dan RAPBS-nya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu sudah selesai penginputan untuk RAPBS dan RKS, juga sudah selesai cetaknya juga. Langkah selanjutnya Bapak Ibu
tinggal menginput di penerimaan dan pengeluaran. Fungsinya penerimaan pengeluaran ini adalah fungsinya untuk menginput transaksi. Nah, di sini di aplikasi kami ini untuk penerimaan pengeluaran ini diinputnya per bulan. Nah, hanya dengan menginput per bulan, maka untuk laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan semuanya sudah terinput otomatis, tidak perlu menginput satu-satu. Jadi seperti itu. Misalkan saya contohkan pada aplikasi ini. Untuk aplikasi ini misalkan saya contohkan dana BOS pada tahap 1 cairnya di bulan Maret, misalkan saya contohkan seperti itu. Misalkan coba perhatikan di pojok kanan bawah, di sini ada Januari 2020. Nah, maka untuk penerimaan dan pengeluaran ini khusus untuk menginput di bulan Januari 2020. Oke, perhatikan apakah di bulan Januari itu ada penerimaan dan pengeluaran. Kalau misalkan tidak ada, ya sudah tidak perlu diinput. Kalau misalkan ada, ya sudah diinputkan saja. Biasanya di setiap bulan itu ada yang namanya bunga bank dan pajak bank misalkan. Oke, saya contohkan di bulan Januari misalkan ada bunga bank. Transaksi bunga bank kira-kira dimasukkan di mana? Oh, dimasukkan di penerimaan. Karena bunga bank itu kan menambah saldo, berarti diinputkannya di penerimaan. Klik penerimaan. Maka ini adalah menu untuk transaksi penerimaan. Jadi seperti itu. Yang pertama di sini klik penerimaan dulu, penerimaan bank. Tanggalnya tanggal berapa untuk bunga bank? Misalkan tanggalnya tanggal 15. Di sini ada dua jenis penerimaan, yaitu dana BOS sama bunga bank. Karena di sini kita mau menginputkan untuk bunga bank, maka di sini adalah diinputkannya bunga bank. Klik bunga bank. Uraiannya misalkan bunga bank Januari 2020 misalkan. Nominalnya misalkan ini kan nggak bulat, misalkan ada koma-komanya. 20.000, kita klikkan koma ya, ketikkan koma 76 misalkan. Kalau sudah tinggal klik simpan, klik OK. Maka di sini ada bunga bank yaitu sebesar 20.000,76 pada tanggal 15. Jadi seperti itu. Kalau mau edit tinggal edit, kalau mau hapus tinggal klik hapus saja. Oke, tinggal hapus saja. Untuk penerimaan sudah selesai karena di penerimaan hanya itu saja di bulan Januari. Di pengeluaran ada pajak bank. Nah, pajak bank itu kan berarti mengurangi saldo. Berarti kita inputannya di pengeluaran, klik pengeluaran. Nah, di sini ada 3 nih. Ada pengeluaran bank, ada pengeluaran kas, ada pengeluaran pajak. Di sini karena untuk pengeluaran bank pajak itu ada di bank, pengeluaran bank, maka di sini pilihnya pengeluaran bank. Klik pengeluaran bank. Tanggalnya misalkan sama, tanggal 15 Januari. Jenis pengeluarannya ada 3 jenis, Bapak Ibu. Ada penarikan. Penarikan ini fungsinya adalah ketika mau melakukan penarikan dana BOS. Yang kedua ada transaksi non tunai. Transaksi non tunai ini kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan belanja via transfer. Yang ketiga yaitu ada pajak bank atau admin bank. Nah, karena di sini mau melakukan pajak bank, maka tinggal dipilih pajak bank. Uraiannya pajak bank Januari 2020. Nah, seperti itu. Nominalnya misalkan 10.000,76 misalkan. 1000 tambahkan 0 lagi. 10.000,76. Misalkan tinggal dimasukkan, klik simpan. Klik OK. Maka di sini akan ada pajak bank Januari 2020 pada tanggal 15 Januari 2020 sebesar 10.000,76. Jadi seperti itu. Kalau mau edit, klik edit. Kalau mau hapus, tinggal klik hapus saja. Oke, karena di Januari itu sudah tidak ada pengeluaran lagi, maka tinggal close saja. Oke, kita Januari sudah selesai. Kita menuju, misalkan kita mau menuju ke bulan Februari. Tapi sebelum menuju ke Februari, jangan lupa kita melakukan penutupan kas dulu di bulan Januari. Kita tutup dulu kasnya di bulan Januari. Setelah ini selesai, maka kita menuju ke sini. Klik penutupan kas. Nah, yang pertama yang wajib Bapak Ibu ketahui dalam menutup kas, yang pertama di sini pilih dulu tanggal penutupan kasnya. Tanggal penutupan kasnya itu adalah tanggal terakhir di bulan tersebut, tanggal 31 Januari 2020. Jadi seperti itu. Kalau misalkan sudah dipilih tanggal penutupan kas, kita perhatikan dulu di paling bawah. Di paling bawah di sini pada perbedaan di sini adalah saldo yang ada di kas. Ini adalah saldo yang ada di kas. Bapak Ibu, biasanya bendahara harus merincikan dulu 1 juta. 1 juta itu terdiri dari uang lembaran berapa saja atau uang logaman berapa saja. Oh, ternyata di sini 1 juta itu semuanya terdiri dari uang 100 ribuannya, 100 ribuan. Maka di sini tinggal dimasukkan uang 100 ribunya 10 lembar. Ketika di sini sudah 0, maka di sini tinggal klik simpan, klik OK. Pokoknya di sini harus 0 dulu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah selesai ditutup, tinggal di close saja.
berarti ini sudah ditutup penutupan kas bulan Januari. Kalau Januari sudah ditutup, biasanya Bapak Ibu harus melaporkan laporan bulanan, mau mencetak laporan bulanan. Di sini laporan bulanannya. Jadi tinggal diklik laporan bulanan, maka ini adalah daftar laporan bulanannya. Jadi seperti itu. Tinggal dipilih tanggal pengesahannya, tanggal berapa, tinggal dicetak semuanya. Surat pesanan karena tidak ada transaksi ya sudah tidak ada surat pesanan. Berita acara pemeriksaan juga tidak ada ya sudah terus saja. BKU tinggal diklik saja. Jadi seperti itu. Ini adalah format BKU-nya. Terus di sini juga ada dua fitur Bapak Ibu ya, ada fitur cetak langsung, ada fitur ekspor ke Excel, PDF atau Word. Semuanya di sini akan ada fitur cetak sama fitur ekspor ke Excel. Ini adalah BKU di bulan Januari 2020. Ada saldo awal sebesar 1.200.000 sekian, ada bunga bank, ada pajak bank sebesar sekian. Jadi seperti itu. Bunga bank sudah kas umum sudah selesai, pembentuk kas tinggal cetak semuanya. Buku pembentuk bank semuanya tinggal cetak. Jadi semuanya ini sudah tinggal cetak saja Bapak Ibu. Tidak perlu nginput apa-apa lagi. Beda halnya dengan manual. Kalau manual ini masih harus nginput satu-satu lagi. Jadi seperti itu. Nanti saya jelaskan ketika sudah ada transaksi, karena Januari kan masih belum ada transaksi. Maka di sini semuanya hampir semuanya masih kosong. Oke, kita close untuk laporan bulanan, laporan triwulan dan per tahap. Di sini masih belum bisa cetak karena di sini masih Januari. Laporan triwulan kan sampai 1 triwulan. Tahap juga sampai 1 tahap. Laporan semester masih belum bisa dicetak, laporan tahunan juga masih belum bisa dicetak. Kalau misalkan Januari sudah selesai, mau pindah ke bulan Februari, di sini ada pilih periode. Nah, pilih periode. Kalau misalkan mau pindah ke bulan Februari, Bapak Ibu menggunakan tanda panah di keyboardnya atas bawah. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu pilih atas bawah. Nah, misalkan Februari. Kalau bisa juga Bapak Ibu tinggal klik ini, pilihnya Februari. Februari tanggal 1 misalkan. Tinggal klik simpan, klik OK. Maka perhatikan coba di pojok kanan bawah ini adalah Februari. Kalau ini sudah Februari, berarti tandanya penerimaan dan pengeluaran ini khusus mencatat transaksi untuk di bulan Februari. Jadi seperti itu. Kalau misalkan di bulan Februari ini tidak ada transaksi, misalkan sama halnya dengan bulan Januari tadi, maka saya tidak perlu menyetorkan ulang untuk bunga bank dan pajak bank, saya langsung menutup kasnya. Jangan lupa menutup kas. Kalau ini sudah selesai, per bulan sudah selesai, wajib melakukan penutupan kas. Klik penutupan kas, tinggal dipilih, jangan lupa tanggal penutupan kasnya, tanggal 29. Ini masih ada saldo di kas 1 juta, tinggal dirincikan lagi 10 lembar untuk 100 ribuannya, tinggal klik simpan lagi, tinggal klik OK. Maka untuk Februari sudah ditutup. Kalau sudah ditutup, laporan bulannya tinggal dicetak. Sama halnya dengan yang tadi. Oke, Februari sudah ditutup. Langkah selanjutnya pindah ke bulan sebelumnya, bulan Maret. Nah, tinggal dipilih bulan Maret, tinggal klik simpan, klik OK. Maka di sini berubah menjadi bulan Maret. Jadi seperti itu. Artinya penerimaan dan pengeluaran ini khusus untuk bulan Maret saja. Oke, saya contohkan misalkan di bulan Maret sudah ada transaksi dana BOS. Misalkan transferan dana BOS dari pusat itu sudah masuk di bulan Maret tanggal 12 misalkan. Maka bagaimana caranya? Karena ini transferan dana BOS masuknya ke bank dan masuknya penerimaan menambah saldo, maka di sini pilihnya penerimaan. Di sini pilihnya adalah penerimaan bank. Pilih dulu tanggalnya tanggal berapa? Oh, tanggal 12 transfer masuk ke bank misalkan. Maka di sini pilihnya jenis penerimaannya itu dana BOS. Temuan di sini, temuan pemeriksa ini tidak perlu dicentang. Ini fungsinya kalau misalkan dari tahun sebelumnya ini ada pemeriksaan temuan dari BPKAD biasanya atau inspektorat. Biasanya ada pengembalian saldo. Tapi karena di sini adalah transferan dana BOS, maka ini tidak perlu dicentang. Ini langsung dana BOS. Klik dana BOS, uraiannya tinggal dimasukkan penerimaan dana BOS tahap 1 misalkan. Nominalnya tinggal dimasukkan. Misalkan tadi dicontohkan ada 30 juta misalkan. Nah, ini yang dimasukkan nominal ini sesuai dengan yang ditransfer, bukan sesuai dengan yang di RKS ya Pak Ibu ya. Ini adalah sesuai dengan yang ditransfer, berapa yang ditransfer maka dimasukkan di sini. Kalau misalkan sudah dimasukkan nominalnya, tinggal klik simpan, klik OK. Berarti di sini sudah ada dana BOS di bank sebesar 30 juta pada tanggal 12 Maret 2020. Ini nomor transaksinya itu yang pertama. BBM ini adalah buku bank masuk di bulan Maret 2020. Jadi seperti itu. Oke, karena ini bank sudah masuk, ini adalah kolom pencarian ya, kalau misalkan mau mencari, pencarian saja.
Kalau misalkan uang sudah masuk di bank, langkah selanjutnya biasanya Bapak Ibu untuk transaksi tunai, transaksi langsung, biasanya Bapak Ibu harus menariknya terlebih dahulu. Penarikan itu kan berarti proses pengeluaran dari bank. Nah, proses pengeluaran dari bank berarti Bapak Ibu menginputnya di pengeluaran. Oke, tinggal di close saja. Kita menuju ke kolom kita menuju ke menu pengeluaran. Oke, kita menuju ke menu pengeluaran. Di sini ada 3 pilihan, ada pengeluaran bank, ada pengeluaran kas, ada pengeluaran pajak. Karena kita mau melakukan pengeluaran dari bank atau penarikan dari bank, maka di sini pilihnya pengeluaran bank. Ini tanggal 12 Maret masuk uang di bank. Tanggal berapa kira-kira mau diambil? Misalkan tanggal 13 baru diambil misalkan. Jenis pengeluarannya seperti yang saya katakan tadi ada 3 jenis. Karena kita mau melakukan penarikan, maka di sini pilihnya penarikan. Uraiannya tinggal dimasukkan penarikan dana bos tahap 1 misalkan. Nominalnya ini sesuai dengan yang ditarik. Misalkan Bapak Ibu untuk yang belanja tunai ini ngambilnya separuh misalkan. Saya ngambil 15 juta misalkan saya contohkan. Biar nanti ada transaksi untuk non tunai juga. 15 juta misalkan sesuai dengan yang diambil. Ini ada peringatan bahwasanya sisa saldo di bank itu sebesar 30 juta ini. Ini yang ada di bank. Ini peringatan bahwasanya Bapak Ibu tidak boleh mengambil lebih dari ini. Kalau misalkan lebih dari ini tidak bisa keambil. Jadi seperti itu. Klik simpan, klik OK. Maka di sini ada penarikan dana bos tahap 1 sebesar 15 juta. Kalau misalkan mau edit, tinggal klik edit. Kalau misalkan mau hapus, tinggal klik hapus. Berarti ini artinya kalau ketika Bapak Ibu sudah melakukan penarikan, sudah ada uang di kas sebesar 15 juta. Jadi kalau uang sudah ada di kas 15 juta, Bapak Ibu sudah bisa melakukan belanja tunai, belanja langsung. Jadi seperti itu. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai melakukan penarikan, langkah selanjutnya saya praktekkan bagaimana cara menginput untuk pengeluaran kas. Pengeluaran kas ini fungsinya adalah ketika Bapak Ibu mau melakukan transaksi tunai, transaksi secara langsung. Nah, kita langsung saja ya pengeluaran kas. Misalkan saya pada video tutorial ini saya akan membelanjakan untuk kegiatan tryout. Kegiatan tryout pada belanja pengganda naskah soal dan LJK misalkan yang pertama. Pilih dulu tanggalnya, programnya tinggal dipilih, di kelulusan tadi, komponennya tinggal milih, kegiatannya tinggal dipilih, kode rekeningnya tinggal dipilih, belanjanya belanja apa? Oh, belanja pengganda naskah soal. Nah, ini adalah fitur yang terbaru pada versi ini Bapak Ibu ya. Pertama pilih penerima dulu. Nah, kalau misalkan di daftar ini tidak ada, Bapak Ibu bisa menambahkan. Klik tambah, pilih nama penerimanya. Penerimanya ini maksudnya dari pihak penjualnya. Kalau misalkan dia mau menggandakan. Kalau misalkan dia penggandaan fotokopi, ya berarti dari pihak fotokopinya. Misalkan di fotokopi itu atas nama Suhada misalkan. Nama tokonya apa? Misalkan Barokah Jaya misalkan. Jabatannya misalkan dia adalah pemilik. Alamat tokonya di mana? Jalan Bareng Raya misalkan. Tinggal klik simpan, maka di sini akan otomatis ketambahan satu toko. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan toko yang lain, caranya sama begitu Bapak Ibu ya. Tinggal di close saja, maka di sini sudah ada pilihannya. Oh, sudah ada dari toko Barokah Jaya. Untuk pengganda naskah soal ini ada pajak atau tidak? Kalau misalkan tidak ada, ya sudah tidak perlu dipilih lagi pajaknya. Nah, di sini juga ini adalah fitur tambahan juga. Ini fitur tambahan, berarti dari sini ke sini ini adalah fitur tambahan. Penerima ini adalah fitur dari kita. Terus yang ini adalah fitur dari kita juga. Ada surat pesanan atau berita acara. Ini kalau misalkan Bapak Ibu membutuhkan surat pesanan atau berita acara pada belanjanya tersebut. Jadi seperti itu. Kalau misalkan membutuhkan, ya tinggal dicentang saja. Kalau misalkan tidak, ya sudah tidak perlu dicentang. Jadi seperti itu. Misalkan pada pengganda naskah soal ini tidak membutuhkan surat pesanan, maka di sini tidak perlu dicentang, langsung diinput di sini. Volumenya mau menggandakan berapa? Misalkan menggandakan 1000. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah fitur tambahan bagi sekolah yang membutuhkan surat pesanan dan berita acara. Kalau misalkan tidak membutuhkan, ya tidak perlu dicentang. Jadi seperti itu. Klik simpan. Klik OK, maka di sini akan ada belanja pengganda naskah soal dan LJK. Selanjutnya saya praktekkan juga makan minum untuk kegiatan tryout kabupaten, tambah lagi. Misalkan tanggalnya masih sama, programnya kelulusan, komponennya adalah evaluasi, kegiatannya adalah kabupaten, tryout kabupaten, kode rekeningnya adalah makan minum rapat. Penerimanya ada apa enggak? Kalau misalkan tidak ada, tinggal ditambahkan. Misalkan Ismiati, nama tokonya adalah Barokah Jaya. Misalkan tanggalnya masih sama, programnya kelulusan, komponennya adalah evaluasi, kegiatannya adalah kabupaten, tryout kabupaten, kode rekeningnya adalah makan minum rapat. Penerimanya ada apa enggak? Kalau misalkan tidak ada, tinggal ditambahkan. Misalkan Ismiati, nama tokonya adalah
Berkah Jaya misalkan juga. Berkah Jaya, jabatannya dia misalkan karyawan misalkan. Alamat tokonya misalkan di Jalan Kasin. Tinggal tambah lagi. Oke, maka di sini akan keluar pilihannya Ismiati. Ada pajak apa tidak untuk makan minum? Oh, misalkan ada, pajaknya pajak daerah. Ya sudah, tinggal dimasukkan pajak daerah misalkan ada. Kalau ya tidak ada, ya sudah tidak perlu diisi, tidak perlu dipilih. Ini misalkan tidak butuh surat pesanan, ya sudah tidak perlu dicentang. Kalau misalkan butuh, ya dicentang saja. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk volumenya tinggal dimasukkan. Ini anggarannya 400.000. Misalkan ini dihabiskan 400.000. Ini volumenya berarti 20. Klik simpan. Klik OK. Maka di sini akan otomatis ketambahan lagi makan minum. Terakhir misalkan untuk belanja alat tulis kantor, kegiatan rakyat kabupaten, tambah lagi programnya masih sama kelulusan, komponennya ke evaluasi, kegiatan rakyat kabupaten, kode rekeningnya alat tulis kantor. Alat tulis kantor butuh pajak, ada pajak atau tidak? Ya, kalau tidak ada ya tidak perlu dimasukkan. Ini butuh surat pesanan apa tidak? Ya sudah, kalau misalkan butuh dicentang, maka di sini akan keluar. Soalnya kan tadi alat tulis kantor ada rinciannya, berarti di sini tambah rincian. Nah, nambah rincian, tinggal dipilih rincian yang pertama. Ini kan tokonya, tokonya dipilih dulu. Tokonya misalkan saya tambah toko dulu. Tokonya misalkan Ibrahim. Ini nama penerimanya. Nama tokonya misalkan Ibrahim fotokopi. Nah, jabatan Ibrahim ini misalkan pemilik, misalkan alamatnya Jalan Malang misalkan. Tinggal klik simpan, klik OK. Maka di sini pilih Ibrahim. Oke, kalau misalkan sudah, ini tambah rinciannya ya. Kan tadi membutuhkan surat pesanan nih. Nah, tinggal dicentang, tambah rincian. Rincian ini misalkan HVS. Ternyata yang beli di toko Ibrahim itu ada HVS, dia beli 1-2 rem misalkan. Tambah rincian, oke. Untuk rincian yang kedua, misalkan dia beli bolpen juga di toko Ibrahim, dia beli 3 pak misalkan. Ya sudah, tinggal klik tambah lagi. Terus beli pensil juga di toko Ibrahim, dia belinya 2 pak misalkan. Ya sudah, beli 2, tambah rincian lagi. Tinggal klik close. Maka di sini adalah rinciannya yang beli di toko Ibrahim. Nah, di Ibrahim fotokopi. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal klik simpan. Klik simpan. Klik OK. Maka di sini sudah selesai untuk belanja alat tulis kantornya. Jadi seperti itu. Oke, misalkan saya contohkan lagi untuk yang belanja non tunai, ada di pengeluaran bank. Nah, di sini pilihnya transaksi non tunai. Transaksi non tunai ini misalkan beli laptop misalkan. Oke, ini contohkan tanggalnya tanggal 16 misalkan. Programnya adalah laptop itu ada di sarana prasarana, komponennya adalah alat multimedia pembelajaran, kegiatannya belanja pengadaan laptop, ini adalah laptop. Ini misalkan nama penerimanya nggak ada nih tokonya, tambah lagi toko, misalkan Yusuf, nama tokonya Yusuf Tehno misalkan, Yusuf Tehno misalkan. Jabatannya misalkan dia pemilik. Alamat tokonya misalkan Jalan Dieng misalkan. Kalau sudah, tinggal klik simpan, klik OK. Kita coba perhatikan, pilih nah penerimanya. Ini ada Yusuf, tinggal dipilih Yusuf. Pajaknya ada pajak nggak? Oh, ada pajak PPN ternyata. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu mau memilih pajak, maksudnya begini, kalau yang bayar pajak itu adalah toko, maka di sini tidak perlu pilih pajak. Tapi kalau misalkan yang bayar pajak itu adalah sekolah, maka di sini pilih. Jadi seperti itu ya. Misalkan di sini untuk belanja pengadaan model laptop ini yang bayar pajak adalah sekolah misalkan, maka di sini pilih PPN. Pajak 2-nya ada nggak? PPh 21. Oh enggak, ternyata ini tidak perlu. Nah, maka tidak perlu ditambahkan pajak 2-nya. Terus pada pembelian laptop ini butuh surat pesanan sama berita acara pemeriksaan nggak? Kalau misalkan butuh, ya sudah tinggal dimasukkan. Nah, surat pesanan dan berita acara pemeriksaan barang ini ketika ini kita belanja dalam bentuk barang. Kalau misalkan sekolah itu membutuhkan, ini hukumnya sunnah. Kalau misalkan tidak membutuhkan, ya sudah tidak perlu dicentang. Jadi seperti itu ya. Karena tadi laptop tidak ada rincian, maka di sini tidak perlu tambah rincian. Langsung dimasukkan di sini. Volumenya adalah 1 unit. Klik simpan. Klik OK. Yang terakhir misalkan mau belanja honor melalui transfer misalkan, juga di transaksi non tunai.
tanggal berapa, misalkan tanggal 17, programnya tinggal dipilih, program pembiayaan, komponennya adalah honor, kegiatannya adalah pembayaran honorarium GTT PTT, pegawai tidak tetap. Nah, di sini pada belanja pegawai untuk pembayaran honor biasanya kan tetap ada, meskipun itu banyak pasti ada yang mewakili, misalkan satu orang yang mewakili. Tambah juga di sini, tambahkan juga di sini siapa yang mewakili. Misalkan yang mewakili adalah Siti Muamah misalkan, Siti Muamah. Nama tokonya tidak ada karena dia bukan pemilik toko, di strip saja, jabatannya di strip, alamat tokonya di strip. Jadi yang dipilih hanya nama penerimanya saja. Simpan penerima, klik OK. Maka di sini sudah ada Siti Muamah. Nah, tinggal dipilih. Ada pajaknya apa tidak? Ya, kalau tidak ada ya tidak perlu diisi. Nah, karena di sini adalah belanja pegawai kan tidak perlu surat pesanan, ya sudah, tidak perlu dicentang. Kalau yang ini volumenya ini misalkan langsung bayar, ini kan bulan Maret nih, misalkan langsung dibayar sampai bulan Maret, Januari, Februari, Maret misalkan, ya sudah, maka di sini uraiannya misalkan ditambahkan Januari, Februari, Maret misalkan, ya sudah, tinggal dimasukkan seperti itu. Volumenya berarti 3 bulan nih. Nah, volumenya 3, satuannya adalah biaya satuannya 2 juta, totalnya 6 juta. Klik simpan, klik OK. Maka seperti itu. Oke, saya rasa untuk yang belanja itu sudah selesai. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini ada tombol edit sama tombol hapus. Fungsinya ini kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan pengeditan atau melakukan penghapusan. Jadi seperti itu. Tinggal diklik saja. Selanjutnya, tadi kan pada belanja modal pengadaan laptop dan juga pada belanja makan minum ada pajak. Nah, maksudnya di sini kan sekolah melakukan pungutan pajak. Yang namanya pungutan pajak berarti kan penerimaan. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu menambah di penerimaan lagi, karena di penerimaan sudah ada yang namanya pungutan pajak. Coba kita cek di penerimaan, maka di sini akan ada SSPD, yaitu pajak daerah atas belanja makan minum rapat, dan juga PPN atas belanja modal pengadaan personal komputer atau laptop besar ini. Jadi semua nominalnya ini sudah terhitung otomatis, Bapak Ibu tidak perlu menghitung manual lagi. Jadi seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah ada di penerimaan seperti itu, berarti sudah ada pungutan pajak. Yang selanjutnya Bapak Ibu melakukan pembayaran pajak. Di sini klik pengeluaran pajak. Klik pengeluaran pajaknya, mau bayar tanggal berapa? Misalkan tanggal 26. Jenis pajaknya tinggal dipilih nih. Oh, ini ada PPN, SSPD, pajak daerah, dan lain sebagainya. Jadi yang belum dibayarkan adalah PPN. Nah, di sini tinggal dicentang saja PPN-nya. Klik simpan, klik OK. Maka di sini akan otomatis terbayar pada tanggal 26. Mau bayar pajak yang lain, caranya sama. Tanggal 26 juga, jenis pajaknya tinggal dipilih, tinggal dicentang saja. Misalkan SSPD-nya ini banyak yang belum terbayarkan, maka di sini centang semuanya saja. Tinggal klik simpan, tinggal klik OK, maka otomatis akan tersimpan untuk pajaknya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran caranya seperti itu, tidak ada perbedaan sama sekali. Ini kan bulan Maret, bulan April, bulan Mei sampai bulan Desember caranya sama. Jangan lupa kalau misalkan Maret sudah selesai, misalkan transaksinya nih sudah selesai nih misalkan, maka di sini jangan lupa ditutup penutupan kasnya bulan Maret. Pilih dulu tanggal penutupan kasnya masih sama, tidak ada perbedaan, tanggal 31 Maret. Terus di sini diperhatikan juga saldo di kas ini, maksudnya saldo di kasnya masih ada 15 juta sekian, tinggal dimasukkan 15 juta sekian, dirincikan terdiri dari uang berapa apa saja. Oh, ternyata 100 ribuannya ada 100 lembar misalkan. Maka 5 juta ini 50-annya ada 10 lembar atau ada 100 lembar misalkan. Biar cepat, 20 ribuannya ada 10 lembar, 10 ribuannya ada 1, 5 ribuannya ada 1. Maka di sini sudah 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai dirincikan semuanya. Kalau sudah, tinggal klik simpan, klik OK. Maka di bulan Maret sudah selesai. Jadi seperti itu. Kalau bulan Maret sudah selesai, maka kita melakukan cetak laporan semuanya, maka semuanya ada di sini. Kalau misalkan bulan Maret sudah selesai, sudah cetak laporan bulanan, maka pilih periode, pilihnya ke bulan April misalkan. Klik simpan, maka di sini bulan April. Di bulan April pun caranya sama, tinggal menginput di penerimaan dan pengeluaran ini. Jadi seperti itu. Jangan lupa ditutup kas. Jadi setiap mau pindah bulan, setiap selesai di bulan tersebut, maka harus melakukan penutupan kas. Jadi seperti itu.
Terus ini juga kalau misalkan gini, ini sudah nyampe bulan April, tapi bulan April belum ditutup penutupan kasnya. Tapi di bulan Februari ada transaksi yang belum diinputkan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu jangan langsung menuju ke bulan Februari. Jangan menuju ke bulan Februari lalu simpan. Jangan, ini kan Februari nih, lalu di sini di pengeluaran, maka di sini tidak bisa, soalnya di sini peringatannya sudah ditutup penutupan kasnya. Maka Bapak Ibu harus menuju dulu ke bulan yang paling atas yang sudah ditutup. Tadi kan yang sudah ditutup mulai dari atas, dari bulan Maret sudah ditutup nih. Nah, di bulan Maret dibuka dulu penutupan kasnya. Cara bukanya di sini menuju ke penutupan kas, klik buka penutupan kas, maka di sini sudah kebuka. Lalu menuju ke bulan Februari, klik simpan, klik OK, maka di sini sudah Februari. Jangan lupa dibuka juga, klik buka penutupan kas, maka di Februari tinggal diedit. Misalkan mau menambah bunga bank, ya sudah tinggal nambah bunga bank, penerimaan bank, tanggalnya tanggal 15, bunga bank, uraiannya adalah bunga bank Februari, nominalnya 10.000 misalkan, klik simpan, klik OK, maka di sini sudah bunga bank. Kalau misalkan sudah, jangan lupa ditutup kembali Februarinya. Nah, misalkan sudah selesai diedit nih, selesai nambah atau edit dan lain sebagainya, jangan lupa ditutup kembali. Ini dirincikan kembali ada 110 lembar misalkan, klik simpan, klik OK. Februari sudah ditutup kembali, baru menuju ke bulan Maret. Di bulan Maret juga sudah ditutup kembali, harus ditutup kembali juga. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan pengeditan pada bulan-bulan yang sudah ditutup, maka dibuka dulu penutupan kasnya dari atas. Kalau misalkan sudah diedit, maka ditutup dulu dari bawah sampai ke atas. Jadi seperti itu. Oke, misalkan 100 ribuannya 150 lembar, 50-annya ada 4, 10 ribuannya ada 1, 5 ribuannya ada 1. Maka sudah 0, klik simpan. Maret sudah selesai. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, untuk menginput penerimaan dan pengeluaran dan mengedit bulan-bulan sebelumnya yang sudah ditutup penutupan kasnya. Berikutnya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai menginput penerimaan pengeluaran, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal mencetak laporan untuk laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahap, laporan semester, dan laporan tahunan. Semuanya sudah tinggal cetak saja, semuanya sudah terisi otomatis hanya dengan penginputan transaksi di penerimaan dan pengeluaran ini saja. Oke, yang pertama misalkan ini saya mau mencetak untuk bulan Maret misalkan, untuk laporan bulanan yang pertama. Jangan lupa di sini pilih dulu tanggal pengesahannya. Misalkan di sini tanggal pengesahannya tanggal 31 Maret, dan yang pertama di sini ada surat pesanan sama berita acara. Dua format ini adalah tidak wajib, tidak semua transaksi ada, sesuai dengan yang dicentang saja di awal di transaksi tadi. Kalau misalkan di transaksi dicentang, maka surat pesanan dan berita acaranya akan ada. Kalau misalkan tidak mencentang, maka surat pesanan sama berita acaranya ini tidak ada. Jadi seperti itu. Oke, saya contohkan di surat pesanan misalkan ada dua transaksi tadi yang dicontohkan, yang dimasukkan di sini Bapak Ibu ya, ada alat tulis kantor sama alat modal pengadaan personal komputer atau laptop. Misalkan saya contohkan yang pertama, kita pilih dulu tanggal pemesanan, tanggal surat pesanannya dulu, misalkan tanggal 4 Februari misalkan, untuk surat pesanan alat tulis kantor, tinggal klik cetak saja. Maka ini adalah surat pesanannya, mulai dari SDN 2 Bareng kepada Ibrahim Fotokopi. Ini adalah nama tokonya, perihal ada pembelian belanja alat tulis kantor. Jadi seperti itu. Ini adalah rinciannya. Jadi seperti ini, kertas HVS-nya 2 rim, bolpennya 3 pak, pensil 2B-nya adalah 2 pak. Jadi seperti itu. Ini adalah tanda tangan kepala sekolahnya. Oke. Di sini juga bisa dicetak langsung atau bisa ekspor ke Excel, PDF ataupun Word. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Tinggal di close saja yang ini. Terus yang kedua misalkan belanja untuk laptop. Laptop ini surat pesanannya tanggal 11 misalkan. Ini sesuaikan dengan tanggal pesanan Bapak Ibu ya. Tinggal dipilih tanggal cetaknya, maka ini adalah untuk laptopnya. Untuk laptop di sini sudah ada perihalnya, adalah pembelian belanja mulai pengadaan personal laptop, komputer atau laptop. Dengan tabelnya adalah belanja modal pengadaan personal komputer atau laptop sebanyak 1 unit, keterangannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sekolah. Ini adalah tanda tangan kepala sekolahnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Itu adalah untuk surat pesanan. Yang kedua adalah berita acara pemeriksaan barang.
Ini sama juga, pilih dulu tanggal surat pesanan. Misalkan tanggal surat pesanannya untuk alat tulis kantor ini tanggal 4, terus untuk berita acaranya ini sesuai dengan tanggal nota Bapak Ibu ya. Misalkan tanggal notanya ini tanggal 1 misalkan, maka di sini tinggal dicetak saja. Maka ini adalah untuk belanja untuk berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang untuk alat fotokopi. Maksudnya untuk penggandaan yang tadi ini adalah rinciannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Begitu pula dengan yang lain Bapak Ibu ya. Yang lain juga sama, tinggal dicetak saja, pilih dulu tanggal surat pesanan sama berita acara pemeriksaan barang. Oke, kita close saja. Terus yang selanjutnya ada BKU. Di sini sudah Bapak Ibu tinggal cetak saja. BKU-nya tidak perlu melakukan apa saja. Bapak Ibu bisa mencetak langsung atau diekspor ke Excel, PDF atau Word ya. Semua format seperti itu, semuanya sama. Ini untuk kas, buku pembantu bank juga sama seperti itu, buku pembantu pajak juga seperti itu, buku pembantu ROB ini adalah per transaksi. Misalkan per transaksi ini tinggal dipilih, ini adalah transaksi untuk belanja penggandaan naskah soal LJK-nya. Terus ini adalah alat tulis kantor. Jadi seperti itu, semuanya sudah tinggal cetak saja. Per transaksi ini kalau misalkan dibuat masih manual ya lumayan masih lama, membutuhkan waktu yang lama. Jadi seperti itu. K7B juga sama, ada registrasi penutupan kasnya sudah tinggal cetak. K7C berita acara pemeriksaan kasnya juga sudah tinggal cetak. Kwitansi pun juga di sini sudah tinggal cetak. Ini misalkan mau cetak kwitansi penggandaan naskah soal LJK, tinggal cetak saja. Ini adalah kwitansinya. Terus yang alat tulis kantor juga sama seperti itu, ini sudah tinggal cetak dan lain sebagainya. Ini penerimanya sudah ada ya, semuanya sudah tinggal cetak saja, tidak perlu melakukan apa lagi. Terus detail buku ROB semuanya sudah tinggal cetak. Terus detail realisasi semuanya sudah tinggal cetak. Terus buku pembantu ROP semuanya. Rekapitulasi belanja ini adalah kalau misalkan Bapak Ibu diminta oleh dinas belanja barang jasa dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret misalkan, sudah tinggal dipilih dari rentang yang mana, 1 Januari sampai 31 Maret mau melihat apa belanja pegawainya, tinggal cetak laporan ini dalam belanja pegawainya. Kalau misalkan mau diminta belanja barang jasanya saja dari 1 Januari sampai 31 Maret, ini adalah belanja untuk barang jasanya. Untuk belanja yang terakhir, belanja modal dari 1 Januari sampai 31 Maret tinggal dipilih, ini adalah belanja laptop. Ini belanja laptop. Oke, jadi seperti itu adalah untuk belanja laporan bulanan. Terus di sini ada laporan triwulan dan laporan tahap. Memang sengaja kami berikan masih ada laporan triwulan sama laporan tahap karena di sini masih ada simpang siuran antara masih ada yang menggunakan laporan triwulan, ada yang sudah menggunakan laporan tahap. Maka di sini kami sediakan dua-duanya, jadi seperti itu. Bapak Ibu tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan. Pilih dulu tanggal pengesahannya, misalkan tanggal 31 Maret. SPTJ, misalkan SPTJ untuk triwulan 1, ya sudah, ini adalah SPTJ untuk triwulan 1. SPTJ triwulan 2 ya tinggal dipilih saja. Untuk tahap juga begitu, tahap 1 tinggal dipilih. Nah, semuanya begitu Bapak Ibu ya. Ini yang untuk triwulan 1 ini ada 12 komponen, sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Terus tahap 1 juga begitu, K7A untuk tahap 1 tinggal dipilih saja. Terus laporan realisasi juga sama, triwulan 1 tinggal dipilih. Laporan tahapnya ini sudah sesuai dengan Mendagri, tahap satunya juga sudah tinggal pilih saja. Terus SP2B juga sama, SPB juga sama, detail buku ROB sama, detail realisasi juga sama, semuanya sudah tinggal cetak saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal mencetak saja. Untuk laporan semester juga sama, ada SPTJ, laporan realisasi, SPTMH, SPB, SP2B, detail realisasi ada, BOS K7A. Ini adalah laporan baru di tahun ini. Soalnya kalau kemarin kan hanya triwulan sama tahun, sekarang sudah semester sudah meminta ini. Tinggal milih saja semester berapa. Jadi seperti itu. Ini adalah semester berapa. Sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu ya. Untuk laporan semester semuanya sama. Untuk laporan tahunan, misalkan Bapak Ibu sudah sampai 1 tahun, maka di sini tinggal memilih saja laporan tahunannya. Tinggal pilih dulu tanggal pengesahannya. Misalkan Desember, tinggal klik ini saja. Yang pertama ada SPTJ, ada rekapitulasi pembelian barang aset, ini adalah belanja aset, K7A, K8, rekap belanja,
form 1C, rekapitulasi pengeluaran dana BOS dan lain sebagainya, ini semuanya sudah tinggal cetak saja. Ini SPTJ, ini adalah untuk belanja asetnya apa saja, K7A-nya apa saja, BOS K8-nya apa saja, terus belanja, reka belanjanya bagaimana, jadi seperti itu. Form 1C-nya bagaimana, terus juga rekapitulasi pengeluaran dana BOS-nya bagaimana, terus yang terakhir rincian pengeluaran dana BOS-nya seperti apa. Ini semuanya sudah terekap di sini semuanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah tinggal mencetak saja lah. Jadi seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah, berarti untuk laporan sudah selesai. Untuk cetak laporannya seperti itu saja. Baik, pada video terakhir ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pindah ke tahun anggaran berikutnya. Misalkan di sini kan 2020, Desember 2020. Misalkan Bapak Ibu mau pindah ke tahun 2021. Maka syaratnya Bapak Ibu harus melakukan penutupan kas, harus menyelesaikan dulu laporan sampai Desember 2020. Kalau Bapak Ibu belum menutup sampai Desember 2020, maka untuk tambahan tahun ini tidak bisa. Caranya bagaimana? Klik tambah tahun anggaran. Di sini ada tombol tambah tahun anggaran. Klik OK. Klik tambah tahun anggaran, maka di sini akan keluar peringatan silakan melakukan penutupan kas pada bulan Desember terlebih dahulu. Maksudnya berarti pada aplikasi ini belum dilakukan penutupan sampai bulan Desember. Tapi kalau misalkan sudah melakukan penutupan sampai bulan Desember, untuk tambahan tahun anggaran ini sudah bisa. Jadi nanti ketika kita tambah, di sini akan keluar tahun baru 2021. Tapi kalau misalkan sudah penambahan seperti itu, maka untuk selanjutnya Bapak Ibu sudah tidak bisa mengedit dan melakukan penambahan dan lain sebagainya pada tahun 2020. Maka selanjutnya Bapak Ibu kerjanya di tahun 2021. Tapi kalau misalkan begini, Bapak Ibu masih di pengerjaan di di bulan September 2020 misalkan, terus sama pihak dinas diminta untuk melakukan maksudnya sudah melakukan RKS, misalkan pembuatan RKS untuk tahun 2021. Saya sarankan nanti begini, pada aplikasi yang lama, pada aplikasi yang di laptop ini kan misalkan untuk pengerjaan tahun 2020, nanti Bapak Ibu membuat baru lagi, misalkan buat baru di sini tahun 2020, tahun 2021 misalkan. Maka nanti ini aplikasi yang tahun 2020 itu di-copy, dipindahkan ke tahun 2021. Terus di sini. Berarti di sini pengerjaannya Bapak Ibu misalkan mau membuat RKS 2021, maka tinggal dibuka aplikasi yang di sini. Aplikasi yang di sini tetap pengerjaannya untuk tahun 2020. Jadi seperti itu. Baru di sini nanti ketika dibuka aplikasinya, tutup sampai penutupan kasnya sampai Desember 2020, baru membuat RKS di tahun 2021. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya.